Sejak kecil, gue selalu kagum sama dunia bawah laut. Dan salah satu tempat yang paling gue ingat sampai sekarang adalah SeaWorld Ancol. Dulu, gue cuma bisa berjalan di dalam Antasena Tunnel sambil lihat ikan-ikan raksasa berenang di atas kepala gue. Tempat ini terasa seperti gerbang menuju dunia lain. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Baru kali ini, gue berkesempatan buat berenang ke dalam akuarium SeaWorld yang legendaris ini. Hari ini, gue nggak cuma datang sebagai pengunjung. Gue akan menyelam langsung ke dalam main akuarium SeaWorld Ancol bersama Head of Conservation SeaWorld Ancol, Mas Adi Bahari. Akuarium legendaris dengan kapasitas 5 juta liter air laut dan kedalaman hingga 7 meter. Tempat di mana ratusan kehidupan laut berenang dalam satu ekosistem raksasa. Dan untuk pertama kalinya, gue bisa berenang di atas Antasena Tunnel. Seolah-olah gue menjadi bagian dari dunia laut itu sendiri. Di balik kaca raksasa ini, ternyata ada kehidupan yang jauh lebih megah dari yang pernah gue bayangkan. Dan sebelum gue turun menyelam ke dalamnya, gue akan tunjukin dulu bagaimana perjalanan ini dimulai. Guys, jadi sekarang kita lagi mengarah ke SeaWorld Ancol. Gue lagi di jalan menuju Ancol. Dan gue bakal ajak kalian semua jalan-jalan di dalam SeaWorld. Sekarang update-nya kayak gimana di 2026. Sama seperti di Taman Mini di dunia air tawar. Ini adalah tempat wisata childhood gue yang paling legend ya, SeaWorld. Mungkin gue bisa bilang SeaWorld itu pertama kalinya wahana akuarium di Jakarta. Nah sekarang gue bakal ajak kalian semua buat masuk ke SeaWorld Ancol. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Ini adalah pertama kalinya lagi gue pergi ke SeaWorld Ancol. Karena yang terakhir kalinya itu gue mungkin 6 tahun yang lalu. Dan sekarang gue sangat excited. Kali ini yang bikin beda adalah karena gue diundang oleh salah satu head of department di SeaWorld untuk membuat konten sembari fun dive di dalam. Kalau mas saya udah ada tiket, iya. Berapa orang pak? 2 orang. 2 orang ya? Ada lagi tiketnya pak? Ada lagi. Ini dia. Oke. Ya. Dan akhirnya setelah setengah jam perjalanan, akhirnya gue sampai juga di dalam Ancol. Dan sekarang gue langsung menuju ke lokasi SeaWorld. Dan kita langsung belok kiri aja. Sekarang gue baru sampai di depan SeaWorld banget guys. Di jam setengah 10 pagi hari Minggu. Ini enak banget suasananya. Sinar matahari pagi. Terus juga masih sepi, enak banget dah pokoknya. Sebuah tips buat kalian yang belum pernah ke SeaWorld, kalau kalian ada lihat fotografer jalanan seperti ini, langsung tolak aja karena nanti mereka akan minta bayaran. Kalau foto-foto mau aja ntar disuruh bayar. Dan ini adalah jadwal aktivitas di SeaWorld yang mungkin kalian pengen pause dan foto sejenak karena ini menarik banget. SeaWorld Ancol merupakan sebuah kawasan yang lengkap untuk memberikan hiburan dan pendidikan khususnya dunia laut. Dalam operasionalnya, SeaWorld Ancol mengemban 3 misi besar yaitu pendidikan, konservasi, dan hiburan. Melalui misi ini, SeaWorld Ancol menempatkan diri sebagai tempat hiburan yang berkualitas. Ketika gue masuk ke dalam, sebenarnya gue sedang menunggu seseorang yang begitu penting. Beliau adalah seorang Head of Conservation di SeaWorld Ancol. Oh, ternyata ada restoran juga guys. Oh ya. Nah, buat kalian yang pengen lihat jadwal-jadwal pemberian makan gini, yang ada show-show-nya tuh ini nih jadwalnya nih. Weekday, weekend ada jam-jamnya juga. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya, pause sendiri ya. Nah ini ada jam operasionalnya, jadi nggak buka sampai malam banget ya, kecuali Sabtu. Ketika gue udah bertemu dengan Mas Adi, gue langsung dibawa ke dalam kantor konservasi beliau. Ruangan dokter hewan, coba saya lihat. Nggak ada orang ya Pak? Lagi di lapangan. Yang ini ruangan dokter hewan, Ancol. Jadi buat dokter burung, dokter mamalia laut. Tujuan Mas Adi mengundang gue ke sini adalah untuk memperlihatkan presentasi beliau mengenai upaya konservasi dari Ancol sendiri, apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk masa depan masyarakat Jakarta juga. Mas Adi juga menjelaskan sejarah lembaga konservasi di Ancol. Gue juga baru tahu ternyata Gubernur Ali Sadikin tahun 74 yang memulai untuk melakukan konservasi di Ancol, terutama mamalia lautnya. Lumba-lumba. Senario lumba-lumba. Baru kesini-kesininya SeaWorld bergabung sama Ancol, terus yang terbaru ya Jakarta Peternak.
Ternyata upaya konservasi mamalia laut di Ancol ini membuahkan hasil pada spesies lumba-lumba hidung botol dari pejantan yang bernama Rio dan betina bernama Puput. Lalu anaknya diberikan nama Gema oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 1 tahun untuk dia proses perkawinan, kemudian 1 tahun untuk mengandung, karena mereka mengandung itu 12 bulan. Mengandungnya 12 bulan, berarti udah 2 tahun. Kemudian 2 tahun lagi itu mereka mengasuh anaknya sambil bisa makan sendiri. Jadi anaknya menyusui itu sampai usia 2 tahun. Menurut gue ini adalah bagian yang paling menarik. Kenapa? Karena konservasi lingkungan yang dilakukan oleh Ancol nggak cuma tentang hewannya doang, tapi tentang kebersihan laut, di mana Mas Adi dan tim telah melakukan penyebaran kerang-kerang hijau di dasar laut supaya menjadi filter feeder alami air laut Ancol. Nah, harapannya adalah supaya air laut di lingkungan Jakarta kembali bersih melalui program penyebaran kerang hijau di dasar laut Ancol, Jakarta. Luar biasa banget guys, ternyata Ancol itu bergerak di bidang konservasi juga, tentunya untuk melindungi biota-biota yang ada di lautan. Dan ini gue lagi ada di Jakarta Birdland sama tadi. Salam lestari ya. Semoga semua biota-biota yang ada di Jakarta Utara mungkin bisa lebih berkembang lebih baik lagi nanti di masa depan. Sebenarnya dari tadi lokasi kantornya Mas Adi ada di dalam Birdland Ancol. Dan untuk kembali ke dalam SeaWorld, kita harus jalan balik lewat pintu depan Birdland. Dan ini adalah merak albino atau merak putih yang sedang memekarkan ekornya. Tapi jangan tertipu sama penampilannya, karena kalau lagi mekarin ekornya artinya dia sedang birahi dan kadang agresif juga. Gue diajak Mas Adi untuk bermain sebentar bersama beberapa burung yang ada di Birdland Ancol. Jadi yang kanan ini, di tangan kanan gue ini ada berulang emas. Asalnya dari Irian juga ya? Enggak, tersebar di Indonesia. Ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa, Bali. Oh, banyak juga ya? Dan gue sebelah kiri di tangan gue ini ada yang betinanya. Ini namanya siapa yang ini? Rio, Kalau Rio, kalau yang di sini? Baro. Rio sama Baron. Berarti dulunya jantan lah ya? Pipinya makin merah berarti dia makin nyaman. Dia nyaman sama Om. Ya, Gitu ya. Di sini juga ada burung pelikan bernama Bob, dan dia benci banget sama gue. Dia kalau Dan sekarang gue baru mau masuk ke area SeaWorld bersama Mas Adi. Dan kita bakal ngapain nih Mas Adi? Ya, kita nanti melihat konsep SeaWorld itu kan adalah ekosistemnya dari hulu ke hilir. Oke. Jadi ekosistem perairan dari perairan pegunungan, perairan sungai, terus ke perairan pantai, perairan bakau, baru nanti ke perairan dalam laut. Intinya kita ikutin Mas Adi aja ya sebagai tour guide di SeaWorld Ancol. Maksud dari konsep hulu ke hilir adalah ketika kita masuk, kita akan melihat perairan air tawar yang berarti hulu, dan nanti kita akan melihat perairan air lautnya yang berarti hilir. Gimana Jadi Mas Adi? kalau kita bicara konsepnya SeaWorld ini sebenarnya perairannya dari hulu ke hilir, Om. Oke, Jadi dari perairan sungai, makanya kita sebut river view. Riverview. Jadi perairan ekosistem sungai ya di sini. Di sebelah akuarium Riverview, kita bisa melihat akuarium Amazonian, yang artinya ini adalah ikan-ikan yang berasal dari sungai Amazon, Amerika Selatan. Di sini ikannya benar-benar luar biasa besar. Dari jauh pun gue udah bisa lihat ada red-tail catfish yang ukurannya jumbo banget. Ini gede banget ya. Ini Arapaima gigas. Wow. Arapaima gigas, alligator gar. Nah, ini semuanya invasive spesies sebenarnya. Makanya Oke. secara aturan memang kita nggak boleh pelihara sembarangan. Iya. Hanya yang memiliki izin khusus yang boleh memelihara invasive spesies. Iya, iya. Dan secara pengelolaan juga nanti harus kita bertanggung jawab. Nggak Iya. boleh kita lepaskan di alam liar. Betul, betul. Karena kalau kita lepaskan di alam liar, nanti mereka akan merusak ekosistem yang ada. Iya, Endemik Itu dia, perairan guys. sungai. Ya. setuju sih. Karena kalau dilepasin kan ntar jadi berdampak ke lingkungan kita juga kacau ya ekosistem ya. Ya. Tapi ini gendut banget nih Mas yang ini. habis Makan apa makan ini? sepertinya. Nah, ini alligator gar yang albino, Iya, iya. yang albino. ya. Kalau Gimana, ini kayak lebih Mas? ke perairan pantai. Ini perairan pantai. Perairan pantai. Jadi perairan pantai terbuka, rata-rata kan habitat spesiesnya untuk ikan-ikan pari. Betul. Nah, jadi kita ada banyak ikan pari, ada pari hidung pesek, Oke. terus ada pari pasir, pari kelapa. Gitu. Tapi ini semua asal dari Indonesia bukan? Indonesia, perairan Indonesia semua. Wow. Ini lucu banget Ya, kayak gini ya. ikan pari hidung pesek. Terus ini luas akuariumnya berapa sih Mas? Luas akuariumnya ini sekitar 70 ton.
70 ton Iya, liter ya? 70 liter, 70 kubik ya. Oke, Ya, oke. 70 ton. Jadi karena kedalaman dari atas ke bawah Iya. itu di 4 sampai 5 meter. Oke. Ya, kurang lebih. Cukup tinggi Cukup sih ya. buat Dan ini kita ada feeding time-nya, ada divernya masuk Oke. untuk memberi makan secara Itu ada langsung. jam-jam tertentu kan? Jam-jam tertentu. Oke. Ini biasanya di jam setengah 10 tadi Oke. feedingnya. Karena di awal-awal opening pengunjung datang langsung biasanya feeding show-nya di sini. Oke. Wow, menarik banget guys. Dan gue juga kaget ternyata di sini ada belut listrik yang mematikan itu. Ini belut listrik. Jadi nggak cuma ada di Taman Mini ya ternyata. Betul, iya. Jadi hampir ya dari luar. Ini belut listrik dari luar. Kalau yang Indonesia itu yang sidat. Sidat. Yang sidat, Ya, itu dia. betul, yang sidat. Tapi ini karena memang salah satu keunikan mereka kan ada listriknya ya. Betul. Makanya Bahaya kita, juga kan? iya, kita sebenarnya ada tes listriknya. Belutnya ini bisa dites juga pakai alat yang ada di sana guys. Ya. Mereka kan menghasilkan listrik dari badannya. Nah, cara ngetesnya itu pakai alat yang ada di sana. Karena kan kadang mereka itu nanti bergerak ya. Kalau dia nanti nempel di kawatnya itu, nanti ini nyala. Oh, Biasanya kan indikatornya nyala. ini. Iya. Karena lampu- terhubung nanti. Jadi biar masyarakat apa pengunjung kan biar tahu oh iya ternyata emang dia ada listriknya loh gitu. Wow, keren banget. Tapi dia pun nggak ada apa-apa, dia bakal nyetrum juga ya? Iya, betul. Gue diajak Mas Adi untuk melihat viewing platform yang ada di bawah wahana terrarium yang isinya ada beberapa reptil dan ini sudah lama banget loh. I see. Jadi di tempat SeaWorld ini kita bisa masuk ke dalam bawah akuariumnya. Ini ada walking shark di sini ya? Nah, ini walking shark yang tadi saya jelaskan Om. Iya, iya. Oh ini ternyata Jadi hiunya ya? hiu berjalannya ini. Dan ini perlindungan penuh, makanya akuarium umum nggak boleh memanfaatkannya kecuali ada dari rekomendasi BRIN Oke. dan rekomendasinya untuk penelitian. Jadi ini kita untuk penelitian secara ex situ konservasi. Oke. Ya, Berarti harapannya kerjasama dengan brand juga ya? harapannya nanti ini bisa ada breeding secara ex situ konservasinya untuk hiu Oke. berjalan. Buat yang belum tahu, walking shark yang ada di SeaWorld Ancol ini tidak sembarangan bisa dimiliki oleh semua akuarium di Indonesia karena ini bekerja sama dengan BRIN dan dititipkan untuk konservasi. Waktunya sangat pas, di main aquarium atau di akuarium utama ini sedang ada jadwal feeding show dan memperlihatkan berbagai jenis fauna biota laut yang ada di dalamnya. Tidak banyak spesies penyu yang ada di dunia, hanya 7 spesies penyu yang ada di dunia dan hanya 1 yang tidak berada di kelautan Indonesia. Dalam sebuah Oh lagi ada yang ulang tahun, pengunjungnya ada yang ulang tahun. Oh bisa gitu ya? Bisa boleh. Happy birthday buat adik Sabiruz Zain, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan nanti bisa tumbuh menjadi cowok yang perkasa. Haha. Dan ini adalah terowongan Antasena yang paling legendaris itu. Terowongan ini sudah ada sejak pertama kali SeaWorld Ancol berdiri. Jadi ini 5 juta liter dan ini aku akrilik, bahannya akrilik. I see, iya. Wow, udah ada ikan pari guys. Ikan pari. Wow. Di sini Mas Adi menceritakan bahwa SeaWorld Ancol sudah berdiri untuk 3 generasi kita. Dari ayah kita atau orang tua kita, dan generasi kita, lalu anak-anak kita. Beliau juga bercerita ketika dia kecil dia sudah pernah ke SeaWorld dan sekarang dia sudah memiliki anak, dan ini menandakan kalau SeaWorld Ancol tetap eksis dan keren di mata segala generasi. Gila, ini luar biasa, keren banget. Ini tunnel ini dulu dibikin oleh perusahaan Jepang tahun 92. Oke. Perusahaan Jepang dan ketebalannya itu 15 cm. 15 cm ini Iya, kaca ini. ketebalan. Akrilik Om, bukan Akrilik kaca. ya? Iya. Oh iya, akrilik, sorry. Iya, akrilik. Wow, ada penyu juga. Penyu. Nah, ini kita keluar. Jadi katanya kalau mau kasih makan ikan di sini tuh nyiapin 150 kg ikan setiap harinya guys. Wow. Sekarang gua lagi diajak Mas Adi buat ngeliat permukaan akuarium yang besar tadi, dan kita akan nyelam di dalam akuariumnya. Lewatin tangga-tangga yang wah tinggi juga. Ini yang terbaru itu ada digital gallery sebenarnya. Jadi lebih ke Ini yang baru digital gallery. ya, digital gallery ini termasuk fasilitas untuk pengunjung yang baru. Jadi Oke. kita kan sekarang lebih ke teknologinya teknologi digital ya. Iya. Nah, jadi SeaWorld yang walaupun secara usia udah paling tua, kita ngikutin perkembangan zaman. Teman-teman. Oke ya lucu. Jadi di sebelah Aplikasinya sana ada digital gallery.
edukasi digital gitu lah ya. Dan Jadi ini dari offsetan, dari awetan-awetannya itu nanti bisa di screen barcode-nya oke. dengan handphone atau dengan apa, nanti dari situ akan keluar edukasinya I see. tentang spesies-spesies yang bisa Oh, jadi di setiap kotak ini ada barcode-nya. Kayak gini nih guys. Jadi kalian bisa scan ya. bisa scan. Nanti akan keluar tuh secara digital edukasi Oke. masing-masing spesies yang di scan. Tapi ini semua fauna dari SeaWorld juga bukan Dari awal? SeaWorld, koleksi SeaWorld dulu. Koleksi SeaWorld-nya. Oke, terus diawetin. Ini hiu kan? Hiu. Wow. Kan hiu. Dulu di SeaWorld juga ada, itu salah satu awetannya. Ada hiu pasir, ada Wow. bulsa. Itu asli, Mas? Asli, tapi kita awetkan. Iya, wow. Ada, oh di Dugong udah nggak ada berarti ya? Iya. Jadi ini satwa kita yang terakhir kita awetkan. Ini dulu kita juga rescue waktu itu, rescue dari Oh ya, sayang sekali. Jadi ketangkap nelayan terus luka-luka pas kita evakuasi ke sini. Oke. Sempat survive berapa tahun ya, kemudian Oke. karena memang ini ya keterbatasannya juga hanya Iya, iya. termasuk SeaWorld juga dulu punya bulsa. Ini bukan bull shark yang ini? Bukan, ini sun tiger. Sun tiger. Sun tiger Shark. Ya. Kalau ini nursery shark. Nursery shark yang biasa di bawah yang pasif. Iya, renang pasif. Nah, Kalau yang ini bull shark. bulsak dulu. Jadi bulsak ini adalah hiu terganas di dunia loh, Om. Iya, iya, iya. Dan SeaWorld itu pernah Pernah punya. memeliharanya. Dan sebesar ini ya. Ini sebenarnya masih belum begitu dewasa. karena Betul, betul. Dewasanya mereka bisa sampai 2,5 meter lebih. Oke, oke. Wow, luar biasa. Bulsak ini kenapa paling berbahaya? Hah? Karena mereka bisa hidup di perairan air tawar juga, masuk ke sungai. Oh iya bener, bener. Makanya secara pernah menyerang manusia, bulsak ini yang paling banyak. Dibanding kasusnya Great White Shark. Betul. Oke. Jadi kasus menyerang manusia, bulsak ini paling banyak. Makanya secara peringkat mereka nomor 1 terganas. Wow. Jadi urutannya seberapa sering menyerang manusia. Baru di bawahnya bulsak ini ada whale shark. Oke, ada hiu putih. Gitu guys ternyata. Baru tahu juga gue. Tapi yang paling fatal menyerang itu ya ini biasanya ya bull shark. Bull shark sama whale shark. Kalau tiger shark, Tiger shark nggak begitu sering kasusnya, tapi dia di sekitar di 15 atau Oke. 16 peringkatnya. see. Saya nggak begitu paham, tapi ya saya ini hanya peringkat 1, 2 dan peringkat terakhir. bentar ini mas ini ada telur hiu ya? Ya ini beberapa cangkang-cangkang moluska sama ya beberapa baby. Nah ini babynya Pari. ya ikan pari. Nah Oke. ini kan pengawetan basah pinekon. Betul, betul. Ini pengawetan kering pinekon. Pinekon. Pinekon fish. Oke. Nah, kalau ini jenis kerang-kerangan kimas gitu. Oke. Gue melanjutkan perjalanan gue bersama Mas Adi ke atas untuk melihat permukaan akuarium yang besar tadi. Di sini gue mulai merasa grogi. Wah gila serem banget ya kalau ibu ngebayangin nyelam ke dalam karena gede-gede semua. Kedalamannya 7 sampai 6 meter. Kedalamannya. Ya, paling depan ini 7 meter. Oke. Sananya 6 meter. Oke. Oke, kita lanjut nyelam. Oke. Tolong guide aku Mas Adi. Ya. Wah guys, luar biasa gue sebentar lagi akan menyelam ke dalam akuarium legendaris SeaWorld. Oke, oh ini kantornya ya. Permisi. Gue merasa beruntung banget bisa diajak Mas Adi masuk ke dalam kantor SeaWorld Ancol karena dari dulu gue penasaran seperti apa kantor di balik akuarium-akuarium besar tadi. Dan di sini adalah tempat ruang ganti atau ruang bilas untuk para penyelam yang akan masuk ke dalam akuarium besar SeaWorld. Dan di sini Mas Adi menunjukkan ruang gantinya dan menyuruh gue untuk menunggu sebentar karena beliau akan mempersiapkan alat-alatnya. Oke, siap. Selamnya sama ini. Siap. Ini pengalaman yang paling berharga buat gue sih guys. Jadi selama gue kecil gue pernah ke SeaWorld berapa kali, tapi baru kali ini gue berkesempatan buat berenang ke dalam akuarium SeaWorld yang legendaris ini. Dan gue lagi nunggu di ruangan ganti baju penyelam. Kayak gini sih ruangannya. Tuh, di belakang sini sepertinya ruangan yang akan kita masukin kalau kita mau nyelam. Atau gue aja udah hiu sama pari guys. Gue dikasih diver suit sama timnya SeaWorld untuk dicoba karena takut nggak muat juga. Ini kedua kalinya gue menyelam dan memakai diver suit kayak gini dan gue sangat kagok sih pakainya. Mas, tapi emang konsepnya tuh harus ketat gitu kan ya? Iya. Sebelum memakai diver suit kayak gini, gue juga disuruh untuk membasahi badan gue supaya lebih mudah untuk dipakai. Dan ini adalah jalan menuju ke spot para penyelam SeaWorld untuk mempersiapkan diri sebelum menyelam ke dalam akuarium utama. Dan di sini banyak sekali perlengkapan para diver-diver SeaWorld. Tentunya sebelum masuk ke akuarium utama,
gue diberikan briefing dulu dan diberikan pelatihan singkat karena gue sudah punya basic berenang, dan gue diberikan beberapa briefing seperti bahasa isyarat di dalam air, cara menggunakan tabung udaranya seperti apa, dan cara bernafasnya seperti apa. Gue pribadi memang tidak memiliki license untuk menyelam, maka dari itu Mas Adi memberikan beberapa poin bahwa menyelam itu resikonya juga besar. Apalagi tekanan di bawah air itu kan juga besar nantinya. Maka dari itu gue diberikan cara untuk menanggulangi ketika misalnya kuping gue sakit di bawah air, seperti menelan ludah. Dan yang paling menariknya, gue baru tahu kalau di SeaWorld Ancol memang memiliki kursus menyelam di bawah air. Dan ini ada biayanya, kalau nggak salah 800.000 untuk sekali latihan. Ketika Mas Adi merasa gue sudah siap dan gue juga sudah mengerti semua briefing yang telah disampaikan sebelumnya, sekarang gue sedang bersiap-siap untuk memakai tabung udara, memakai pemberat di pinggang gue, dan ini adalah persiapan terakhir untuk menyelam ke dalam akuarium utama. Gue sangat berterima kasih kepada Mas Adi karena kalian bisa lihat sendiri Mas Adi begitu antusias membantu gue memasang tabung udara dan pelampung di badan gue ini. Mas Adi juga membantu gue memasang flipper atau kaki katak supaya gue bisa berenang dengan gampang di bawah air. Beliau benar-benar memastikan kalau gue sangat nyaman dan nanti bakal aman di bawah air. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum gue menyelam. Mas Adi juga menyarankan gue untuk mencoba peralatan-peralatannya sebelum kita masuk ke dalam akuarium utama ini. Jujur gue di sini mulai grogi karena melihat arus yang begitu kencang di depan gue, dan gue mengingat juga bahwa akuarium ini sangat dalam sampai 7 meter. Kalau Mas Adinya sih udah santai banget ya. Siap? Oke. Harus berdiri dulu ya? Berdiri, sini turun ke bawah. Aduh, berat banget. Nah, Dan inilah saatnya gue masuk ke dalam main akuarium SeaWorld Ancol. Dan akhirnya, gue resmi masuk ke dalam main akuarium SeaWorld Ancol. Jujur, rasanya sulit dijelaskan. Akuarium ini begitu besar, luas, dan megah. Sampai terasa seperti samudra mini di tengah kota Jakarta. Di dalam sini, gue benar-benar dikelilingi kehidupan laut. Ada hiu sirip hitam yang berenang tenang di depan gue. Ikan pari yang melintas seperti pesawat bawah air. Giant trevally atau ikan kue yang ukurannya besar banget, sampai penyu laut yang gerakannya kalem dan elegan. Dan momen paling surreal buat gue adalah ketika gue berenang tepat di atas Antasena Tunnel. Dulu waktu kecil, gue berdiri di bawah terowongan ini sambil lihat ikan berenang di atas kepala gue. Tapi sekarang, gue malah jadi ikannya. Bahkan gue bisa lihat para pengunjung di bawah sana melambaikan tangan ke arah gue. Dan di titik itu, gue benar-benar merasa jadi bagian dari dunia bawah laut ini. Tapi ternyata, pengalaman ini nggak semudah yang gue bayangkan. Semakin gue turun ke bagian depan akuarium utama, telinga gue mulai sakit banget karena tekanan air. Rasanya nyeri sampai gue sempet pengen kasih isyarat ke Mas Adi kalau gue mau naik ke permukaan. Tapi gue tahan, karena gue nggak mau kehilangan pengalaman langka ini. Dan untungnya, beberapa saat kemudian, telinga gue mulai beradaptasi. Selain itu, gue juga sempat punya masalah keseimbangan. Badan gue malah pengen terus ngambang ke atas. Ternyata alat buoyancy di sebelah kiri gue memang harus terus dipencet tombol putihnya, supaya udara di dalam pelampung keluar.
Kelihatan banget kan kalau gue masih kehilangan keseimbangan di sini, dan Mas Adi terus menjadi guide gue di dalam air dan membantu gue untuk terus turun ke bawah. Yang bikin panik, HP gue sempat terlepas dari tangan gue ketika gue lagi mau mencoba menyelam ke dalam dasar akuarium ini. Kalian bisa lihat HP gue udah mulai ke atas sendiri karena waterproof case yang gue pakai punya fitur mengapung. Gue pun mulai naik ke atas permukaan air bersama Mas Adi dan gue kasih tahu kalau HP gue hilang dari tangan gue. Jadi Mas Adi berhasil nemuin HP gue lagi di permukaan akuarium ini. Gue sih mau terima kasih banget ya buat Mas Adi yang udah selalu ngebantuin gue waktu di SeaWorld. Sampai HP gue hilang pun masih dibantu dicariin loh. Kalau HP nggak ketemu, ya video ini nggak bakal jadi sih. Dan setelah semua drama itu, gue malah makin kagum. Karena di balik kaca raksasa ini, ada dunia laut yang begitu indah, tenang, dan penuh kehidupan. Setelah hampir 20 menit kita menyelam di bawah air, Mas Adi mengisyaratkan untuk naik ke atas permukaan air lagi seperti di spot awal kita menyelamnya. Karena yang pasti menyelam itu menghabiskan banyak energi ya guys. Jadi nggak bisa terlalu lama juga. Dan ini adalah proses naik ke atasnya lagi lewat tangga yang pertama tadi. Mas Adi pun memberitahu gue kalau tabung udara yang gue pakai ini sisa 50%, yang artinya gue terlalu boros mengambil nafas di bawah air. Ya maklum, namanya juga pemula. Sehabis menyelam, tentu saja gue bilas-bilas badan gue, ganti baju, dan gue bersama Mas Adi kembali melanjutkan perjalanan kita menuju ke samudra. Nah guys, sekarang gue bersama Mas Adi sedang mau menuju samudra untuk makan siang. Karena kita habis nyelam, energi kita habis. Ya Mas Adi ya? Iya.
lumayan terkuras. Setiap renang tante rasanya capek banget, itu bener loh. Apalagi diving ya. Mas tadi tuh ngajak gua makan tongseng di dalam kantin Samudra Ancol ini, tapi nggak sempet gua shoot. Nah setelah makan, Mas Adi tuh ngajak gua ke dalam wahana penguin Humboldt yang ada di dalam Samudra Ancol. Ini lucu banget guys. Mari kita masuk bersama Mas Adi. Oh, bagus banget guys, asli. Wah, lucu banget. Tempat ini tuh namanya Istana Penguin guys. Nah selain ngeliat penguin, kita juga bisa ngeliat ada satu akuarium isinya ikan bandeng dan di sana biasanya ada mermaid show. Dan ini yang namanya penguin Humboldt. Penguin yang asalnya dari Amerika Selatan ini suka banget makan ikan teri sama ikan sarden. Dan saat gue datang di sini, lagi ada feeding show yang dilakukan oleh kiper penguin dan gue menyaksikan penguin ini makan dengan lucu dari luar kaca besar ini. Emang lucu banget ya kalau ngeliat penguin jalan gitu tuh, apalagi lari kayak gini. Kakinya tuh mirip bebek banget deh. Karena gue fish frenzy, gue boleh masuk ke dalam kandang penguinnya. Gue pengen kasih lihat kalian secara POV gimana rasanya masuk ke dalam kandang penguin Humboldt ini. Halo. Hai. Yes. Nah ini kipernya nih. Oke, halo Mas. Sekarang gue bakal kasih makan penguin-penguin yang menggemaskan ini. Di Istana Penguin, jumlahnya ada sekitar 30 ekor penguin yang diternak di dalam samudra. Sebenarnya, ada sarang penguin di belakang kandang, tapi karena waktu gue terbatas, gue cuma bisa kasih makan aja sebentar. Jadi sarangnya di sana Om. Di sana itu gua itu sarang-sarang mereka. Oh, mereka juga bersarang di sini. Awalnya ini dari 10 ekor, sekarang sudah 30-an. Wow, semuanya hasil breeding di sini. Nah, spesies ini adalah penguin berukuran sedang yang hidup di pesisir Amerika Selatan, terutama di Peru dan Chile. Berbeda dengan penguin yang di kutub tuh, mereka beradaptasi dengan iklim yang hangat dan dinamai berdasarkan arus Humboldt yang menyediakan perairan kaya nutrisi untuk mencari makan. Kalau misalnya penguin legal buat dipelihara, kalian mau nggak pelihara? Kalau gue sih jujur mau ya. Lucu banget nih, bisa tinggal di suhu Indonesia tahu. Berikutnya, gue pergi lagi ke dalam SeaWorld dan menuju ke Shark Aquarium. Pada saat gue datang, sebentar lagi akan ada feeding show yang akan dimasuki oleh seorang penyelam membawa makanan untuk hiu-hiu ini. Pada saat ini, di dalam akuarium ada dua jenis ikan hiu. Hiu sirip hitam dan hiu perawat. Dan kalau kalian mau lihat feeding show seperti ini, kalian bisa datang ketika jam 2.30 siang. Pada show ini, kita akan melihat seorang penyelam memakai baju jirah yang terbuat dari stainless steel sebagai pakaian untuk gigi hiu. Tentu saja fungsinya sebagai pengaman untuk menyelam supaya tidak digigit hiu ketika di dalam air. Karena pakaian ini sebenarnya juga anti peluru loh. Hiu yang kalian lihat sekarang adalah hiu perawat atau nurse shark. Ini adalah spesies ikan hiu dalam keluarga Gynglymostomatidae. Hiu ini dianggap sebagai spesies yang paling tidak menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat dan Bahama, tetapi dianggap hampir terancam di Samudra Atlantik bagian barat karena status rentan mereka di Amerika dan laporan ancaman di banyak wilayah Amerika Tengah dan Karibia. Ikan ini menjadi sasaran langsung di beberapa perikanan dan dianggap sebagai tangkapan sampingan di perikanan lain. Hiu perawat biasanya merupakan spesies yang hidup di dasar laut. Ikan muda kebanyakan ditemukan di dasar terumbu karang yang dangkal dan di sekitar Pulau Bakau, sedangkan individu yang lebih tua biasanya tinggal di dalam dan di sekitar terumbu yang lebih dalam dan daerah berbatu, di mana mereka cenderung mencari perlindungan di celah-celah dan di bawah tepian pada siang hari, dan keluar dari tempat berlindung mereka di malam hari untuk mencari makan di dasar laut di daerah yang lebih dangkal. Hiu perawat bersifat ovovivipar, dengan telur yang telah dibuahi menetas di dalam tubuh betina. Siklus kawin hiu perawat terjadi 2 tahunan, dan betina membutuhkan waktu hingga 18 bulan untuk menghasilkan telur baru. Musim kawin berlangsung dari akhir Juni hingga akhir Juli, dengan periode gestasi selama 6 bulan dan jumlah anak rata-rata 21 sampai 29 ekor. Hiu perawat muda dilahirkan dalam keadaan sudah berkembang sempurna dengan panjang sekitar 30 cm. Nah, kalau hiu sirip hitam, tipe reproduksinya adalah melahirkan anaknya atau vivipar dengan jumlah rata-rata 3 hingga 4 ekor, dan masa kehamilannya berkisar antara 7 sampai 16 bulan.
Meskipun memiliki ukuran relatif lebih kecil dibandingkan dengan hiu predator lainnya, hiu ini memiliki kontribusi sebesar 3% dari seluruh kasus serangan hiu di dunia. Nah, ciri khas utamanya adalah corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Dr. Christopher Rotinsulu, mengatakan kalau spesies Blacktip Reef Shark dilindungi masih di Kabupaten Raja Ampat saja loh. Setelah nonton feeding show akuarium hiu, gue dibawa Mas Adi ke bagian belakang SeaWorld untuk melihat museum bawah laut yang udah ada sejak tahun 90-an. Tapi saya coba mau jelasin ini ya. Oke. Misteri kehidupan dalam. Tapi ini peninggalan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Oke. Kalau yang digitalnya kita lihat di atas tadi, Iya. yang pakai teknologi. Iya. Nah ini yang awetan emang udah dari 90-an ada. Oke. Kita punya ikan purba kalau mau lihat. Apa nih, kan purba apa nih? Kita kolaborasi sama, kalau dulu kan LIPI ya. Oke. Karena kalau BRIN kan baru sekarang. Dulu Iya. LIPI. LIPI itu dia kerjasama sama peneliti Jepang. Iya. Untuk meneliti biota-biota perairan dalam yang di kedalaman 100-200 meter, Oke. 300 meter di bawah, yang pencahayaannya juga terbatas. Iya. Itu mereka pakai sistem jaring, Oke. apapun ikan yang didapat itu nanti akan dia ambil dan diteliti. Yang di ruangan ini semua isinya adalah spesimen-spesimen dari tahun 90-an yang ada di SeaWorld Ancol. Dan ini luar biasa banget karena semuanya pernah hidup dan dibawa ke sini untuk diawetkan supaya jadi bahan edukasi masyarakat Indonesia yang suka sama biota laut. Dan kalau gue baca di sini rata-rata ikan-ikan deep sea creature ini asalnya dari Sumatera dan cuma ada satu yang dari Pulau Sulawesi, yaitu yang ini. Pada tahun 2009, tim peneliti dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan preservasi dan pengamanan sampel ilmiah ikan purba koelakan di SeaWorld Indonesia, Ancol. Koelakan disebut ikan purba karena sebelumnya hanya diketahui dari fosilnya dan diduga punah sejak 10 juta tahun yang lalu. Ikan ini telah ada di bumi sejak era Devonia sekitar 380 juta tahun yang lalu. Lebih tua dari dinosaurus dan tidak berevolusi. Saat ini, koelakan dapat dijumpai di Kenya, Tanzania, Komoro, Mozambik, Madagaskar, Afrika Selatan, dan Indonesia loh. Ikan ini hidup pada kedalaman 150 sampai 200 meter pada suhu 12 sampai 18 derajat Celcius di relung goa batuan lava. Melihat spesimen ini secara langsung kayak ngelihat dinosaurus di depan mata tahu. Dan ini adalah gurita dewa laut atau yang biasa disapa Gudel, sudah membuat para pengunjung SeaWorld tercengang dengan ramalannya terhadap final Piala AFF leg kedua yang mempertemukan Indonesia versus Malaysia tahun 2010 lalu loh. Dan ini adalah Thorny Tinselfish yang bisa hidup di kedalaman 300 sampai 1500 di bawah permukaan laut. Berikutnya ada Pencil Coffinfish, ikan yang mukanya mirip kodok, hidup di dasar kelautan dalam yang diambil di kedalaman 639 meter di bawah permukaan laut. Dan yang ini namanya Armored Gurnard, kelompok ikan laut dalam dari famili Peristeidae. Kepalanya ditutupi pelat keras dan bersisik kasar. Habitatnya hidup di zona demersal dengan substrat berlumpur atau berpasir di wilayah paparan benua. Di perairan Indonesia, spesies ini ditemukan di dasar laut lunak pada kedalaman 80 hingga 250 meter. Dan spesimen yang ini sangat legendaris. Kenapa? Karena dulu ikan pari ini pernah hidup di dalam main akuarium SeaWorld Ancol. Tadi Mas Adi, boleh jelasin ini dulu nggak? Ini dulu dimiliki SeaWorld kan? Dulu pernah di SeaWorld. Oke. Ini ikan pari terbesar di Indonesia, namanya ikan pari mas. Ikan pari mas. Ikan pari mas itu bisa diameternya sampai 2 meter sampai 3 meter kalau dia. Iya. Nah ini kita temukan juga udah hampir 2 meter diameternya waktu itu. Terus hidup di SeaWorld itu hampir 8 tahun. Oke. Ini salah satu ikon juga dulu. Ini besarnya kalau lagi feeding time, hampir menutupi akuarium depan itu. Iya. Selanjutnya Mas Adi membawa gue ke dalam ruangan yang isinya banyak ubur-ubur. Di sini Mas Adi menjelaskan gimana proses kehidupan ubur-ubur terjadi dan sebenarnya di SeaWorld Ancol juga sedang ternak ubur-ubur loh. Sekarang gue lagi menuju ke lab jellyfish di mana ini tempat berternak jellyfish. Staff only. Jadi apa? Aduh. Khusus hanya staff only. Oke. Maju aja ya Mas ya. Jellyfish Lab, lihat ini guys.
Jadi khusus dari kita Oh my siapkan makanan. Iya. Jadi makanannya kita kultur Artemia. Artemia di sini. Berarti ini Ya. Artemia ya? Artemia. Jadi ini nanti untuk makanan buat besok. Jadi Oke. kita panen kita proses sekarang. I see. Karena kan nanti dia dari telurnya, Iya. ini kita tetaskan. Kalau yang di sana ini apa, Mas? Nah, ini masing-masing saya jelaskan dari sini ya. Oke, boleh. Jadi kita breeding jellyfish itu yang harus kita simpen polipnya. Polipnya. Tadi saya bilang yang sudah menempel. Betul. Yang sudah menempel karena selamanya dia akan menjadi polip. Itu bukan jamur, bukan kotoran, tapi itu polip, Om. Oke, Polip. bukan lumut juga ya? Bukan lumut, tapi polip. Nah, polip ini yang nanti dia akan membelah diri itu. Oke. Yang kayak tadi saya jelaskan di presentasi itu, yang dia keluar. Iya. Nah, nanti keluarnya jadi epira. Gitu. Ya, Wow. polip. Selamanya akan menjadi polip. Betul, ini bentuknya kayak hati. Ini kebetulan kan? Emang kita sengaja bikin. Oh gitu. Karena dulu kita hidupin di sini jellyfish moon jelly besar, Iya. dewasa. Mereka kan terjadi proses perkawinan. Iya. Nah, setelah proses perkawinan lavanya itu menempel di Oke. kaca-kaca. Aduh, lucu banget Dan lagi. kita juga dulu membawa polipnya itu starter polipnya dari Hong Kong, Oke. dari Ocean Park, Ya. Hong Kong. Kita minta dibawain pakai itu Iya. jellyfish dewasa sama polipnya untuk Oke. kita pancing juga. Alhamdulillah akhirnya polipnya juga bisa berkembang di sini. Oke. Jadi Tapi ini baby jellyfish-nya belum ada nih. belum. kita lagi proses. Ini yang sudah Lagi mulai proses, ya? putih-putih ini, Wow. nanti tinggal tunggu keluar. Keluar udah mulai putih-putih Om. Oh iya bener. Nah, terus kalau ada beberapa dia nanti udah mulai kelihatan ada 1-2, nah itu udah menjadi epira. Jadi boleh jelasin lagi Mas, yang putih-putih ini berarti perjalanannya bentar lagi. Perjalanan dia mau melepaskan diri, mau membelah diri. I see. Ya, jadi dari polip, kemudian kita shock suhu, ini kan suhunya agak dingin, Iya. kita turunkan suhunya. Nah, nanti dia akan membuat membelahkan dirinya Oke. menjadi epira. Tapi berawalnya dari yang mulai selaput putih-putih itu. Oke. Jadi lama-lama dia akan keluar, Membelah itu ya. akan melepaskan diri, dan dia akan menjadi epira. Wow. Luar biasa keren banget. Ini udah mulai putih-putihnya banyak. Ini jarang-jarang sih ya bisa ngelihat apa breeding ubur-ubur gitu ya dalam ruangan. Nah, di sini nanti kalau udah kita bisa dapat, sebelahnya di sebelah mudah-mudahan iya. ada epira. Nah, kalau mau melihara jellyfish harusnya kayak gini, Wrestle. Biar dia Iya. punya Iya, harus muter-muter. Nah, tuh guys denger sendiri kan. Cara ke sini. Kalian tuh kalau lihat ada orang jualan ubur-ubur tuh jangan langsung beli yang kayak di sosmed gitu ya, kayak di Shopee. Pelihara ubur-ubur tuh nggak segampang itu, harus akuariumnya yang melingkar. Di sini gue benar-benar melihat keajaiban karena gue bisa melihat bayi ubur-ubur yang sedang bertumbuh. Tapi masih belum banyak. Nah, ini ada beberapa udah mulai besar. Oh my god, Ya. lucu sekali. Ini Dan- kira-kira umur berapa nih Mas? Ini kayak gini? baru masih ya sebelum 1 bulan. Ada yang kecil-kecil ya. Tapi kalau yang udah bulan segini udah sebulanan nih. Iya, iya. Iya. Kalau di kamera Mas susah kelihatan ya. Iya. Susah langsung, ini lucu banget guys. Oke. Ubur-ubur ternyata punya sistem reproduksi yang super aneh karena dalam hidupnya dia bisa berubah bentuk berkali-kali. Awalnya ubur-ubur dewasa atau medusa akan melepaskan sperma dan telur ke air laut. Setelah dibuahi, telur ini berubah jadi larva kecil bernama planula yang berenang bebas mencari tempat menempel. Nah, setelah nemu batu atau karang, larva ini berubah jadi polip kecil yang bentuknya malah mirip anemon, bukan ubur-ubur. Dan lebih gila lagi, polip ini bisa berkembang biak dengan cara cloning. Lalu saat kondisi air mulai hangat, tubuh polip bakal memanjang dan terpecah jadi tumpukan bayi ubur-ubur kecil yang disebut epira. Epira ini akhirnya lepas dan tumbuh jadi ubur-ubur dewasa lagi. Jadi, ubur-ubur itu bukan langsung lahir bentuk payung transparan kayak yang biasa kita lihat. Siklus hidupnya ternyata jauh lebih alien dari yang kita kira kan? Kata Mas Adi, tempat ini nantinya akan dibuka untuk umum untuk menjadi bahan edukasi bagaimana sistem reproduksi ubur-ubur berjalan. Dan gue berkesempatan untuk melihat ruangan ini sebelum dibuka. Dan sayangnya Mas Adi sudah harus pergi lagi. Saya mungkin ada masih perlu Nah, buat Mas Adi yang udah bantuin gue di Renzi, ini sebenarnya ada kaos nih. ya. Jadi terus gue tuh lagi mau bikin kaos guys. Nah ini kaosnya belum rilis. Wah ini buat Mas Adi yang pertama nih. First time nih, masih banyak. Nah ini kaosnya bukan kaos biasa, ini kaos oversize. Kayak gini nih modelnya, jadi ya kecil lah ya. Keren sih. Bukan Dio sih sebenarnya, ikan mas. Thai fish with fish there. Fish Frenzy. Nah ini buat yang kenal-kenalan dulu gitu.
Nanti boleh difotoin ya kalau bisa pakai ya. Ada pesan-pesan nggak buat penonton? Buat penonton Fish Frenzy selalu menjadi fish lover yang baik, fish lover yang memiliki pengetahuan penting tentang ikan, karena sekarang ada beberapa peraturan tentang ikan-ikan dilindungin, ikan-ikan yang tidak boleh dipelihara sembarangan. Nah itu semuanya bisa nanti dilihat di Fish Frenzy. Oke, sip, makasih ya Mas. Makasih Om. Di belakang gua dan Mas Adi, ini adalah wahana baru yang ada di SeaWorld Ancol. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah truk yang diubah menjadi akuarium. Isinya ikan-ikan hias air tawar yang lucu-lucu. Bagian depan mobil, isinya ada ikan-ikan ciklet yang mungkin kalian sering lihat, yang biasanya kita sebut dengan nama ciklet lemon dan demasoni. Di bagian depan SeaWorld, sebenarnya ada beberapa akuarium kecil yang belum gua sorot. Dan gua akan kasih lihat ke kalian semua. Sebenarnya ini adalah bagian dari wahana touch pool. Di wahana ini atau kolam sentuh ini tuh kita bisa menyentuh biota-biota yang ada secara langsung hingga memberi makan biota-biota seperti penyu, ikan hiu, dan kita juga bisa melihat langsung bintang laut kayak gini. Jadi yang ada di bawah sini adalah ikan hiu black tip shark yang sering kita temuin di tempat wisata akuarium laut. Dan ini sebenarnya adalah jenis ikan hiu yang dilindungi guys. Ikan hiu ini sering ditemuin di terumbu-terumbu karang gitu di lautan lepas, dan kita tuh sebenarnya harus respect sama mereka karena mereka yang menjaga ekosistem tetap berjalan juga. Dan sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur atau akuarium yang belum gue tunjukin ke kalian. Contohnya seperti yang ini nih. Akuarium ini isinya banyak lionfish yang tentunya berbahaya kalau dipegang karena mereka punya racun. Dan juga ada stonefish atau ikan batu yang tampangnya memang kayak batu. Ikan stonefish ini sesuai namanya, mereka memang hidup di dekat karang-karang dan menyamar seperti batu. Dan kalian harus hati-hati karena di atas punggungnya punya duri tajam yang bisa mengeluarkan racun juga loh. Ikan lionfish ini sebenarnya bisa dimakan dan dagingnya enak. Tapi sirip di punggung dan dadanya harus dibuang dulu karena itu sumber racunnya ada di sana. Lalu di akuarium ini ada ikan buntal tutul atau Arothorn meleagris. Ini adalah spesies ikan buntal yang tersebar luas di perairan Indo-Pasifik. Di Indonesia, ikan ini dapat ditemukan di area terumbu karang yang kaya dan jernih, seperti perairan Selat Lembeh di Sulawesi dan wilayah Bali. Selanjutnya ada akuarium ini yang lucunya hewan unik banget kan? Ini namanya Spotted Garden Eel, spesies belut laut unik yang banyak menghuni perairan hangat Indo-Pasifik, termasuk perairan Indonesia. Mereka tuh hidupnya dalam koloni besar di dasar laut berpasir, berbentuk liang dan hanya memunculkan sebagian tubuhnya untuk memakan plankton yang terbawa oleh arus. Lucu banget gak sih guys kayak gini? Jalan-jalan di SeaWorld hari ini benar-benar bikin gue nostalgia lagi sih. Dan hari ini gue kembali hadir di sini sambil memberikan edukasi kepada kalian semua. Jadi itu dia pengalaman gue menjelajah dunia bawah laut di SeaWorld Ancol. Jujur, ini bukan cuma tempat wisata biasa, tapi tempat di mana kita bisa lebih kenal dan lebih kagum sama kehidupan laut yang luar biasa luas dan menakjubkan. Buat gue pribadi, bisa nyelam langsung di dalam main akuarium dan berenang bareng semua biota laut di sini adalah pengalaman yang gak bakal gue lupain seumur hidup. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Terus support gue dengan cara subscribe dan like videonya supaya gue semakin niat buat bikin video baru. Dan terima kasih juga buat Mas Adi yang udah bantu gue keliling SeaWorld Ancol ya, dan menjadi guide yang sangat luar biasa baiknya. Terima kasih banget buat Mas Adi. Follow Instagramnya di sini dan juga follow Instagramnya Fish Frenzy karena gue akan terus bikin konten yang kayak gini dan tetap mengedukasi kalian semua. Dan sengaja videonya gue tutup di terowongan legend ini supaya mengingatkan kita semua bahwa biota laut itu sangat indah dan gak ada matinya. Jadi see you guys in the next video. Bye bye.